Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Desunsi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi dan saya mengambil bagian pada bagian penyakit dalam sistem respirasi. Yang pertama itu ada penyakit asma. Nah, penyakit asma ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan saluran pernapasan menyempit sehingga penderitanya kesulitan bernapas. Penyempitan ini bisa disebabkan beberapa hal seperti debu, asap, bulu hewan, olahraga, udara dingin, atau juga karena faktor keturunan. Nah, jika salah satu anggota keluarga memiliki riwayat penyakit ini, maka kemungkinan besar salah satu dari keturunannya juga pasti ikut menderitanya. Nah, yang kedua ada penyakit pneumonia. Pneumonia adalah penyakit dengan kondisi di mana paru-paru mengalami infeksi karena kemasukan debu, kemudian mengakibatkan munculnya bercak hitam di paru-paru. Selain debu, infeksi yang bisa itu ya seperti virus COVID-19 bisa menjadi cikal bakal gangguan pernafasan karena virus ini langsung menyerang bagian pernafasan. Nah, pneumonia ini dibagi menjadi dua level, yaitu yang level ringan dan level berat, dengan gejala-gejala yang berbeda pada setiap orang, bisa seperti demam, kedinginan, batuk berdahak, dan dada yang terasa sesak. Dan yang penyakit ketiga itu ada bronkitis. Bronkitis merupakan suatu penyakit yang memicu terjadinya peradangan pada bronkus, saluran udara yang terhubung ke paru-paru. Penyebab utamanya adalah virus atau bakteri, mikroplasma, pneumonia, dan plasmodia atau organisme kecil yang berbentuk mirip dengan bakteri. Bronkitis merupakan penyakit yang bisa disembuhkan seiring berjalannya waktu. Dan penyakit yang keempat itu adalah emfisema, penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan. Selanjutnya adalah emfisema, bisa mengakibatkan kerusakan pada kantong udara di paru-paru. Kerusakan yang terjadi awalnya itu kecil, namun seiring berjalannya waktu akan bertambah besar karena ketika paru-paru semakin menyempit, maka jumlah oksigen yang dipompa ke paru-paru menjadi lebih sedikit atau berkurang. Nah, akibatnya akan mengganggu sistem pernafasan. Nah, penyebab umum emfisema adalah karena merokok maupun menghirup asap rokok. Dan penyakit yang kelima itu ada hipertensi, pulmoner hipertensi. Pulmoner hipertensi merupakan salah satu penyakit tekanan darah tinggi yang lebih spesifik meliputi pembuluh arteri yang ada di paru-paru dan jantung bagian kanan. Penyakit ini terjadi saat pembuluh arteri kecil dan kapilernya mengalami penyumbatan atau penyempitan. Nah, kondisi ini menyebabkan aliran darah ke paru-paru terganggu. Dan penyakit yang keenam itu ada batuk rejan. Batuk rejan atau disebut juga batuk 100 hari merupakan salah satu penyakit yang mengganggu saluran pernafasan manusia. Menurut dari data WHO, jumlah penderita batuk rejan ini bisa mencapai 30-50 juta kasus setiap tahunnya. Dan jumlah kematian yang terjadi adalah 300.000 orang setiap tahun. Nah, gejala-gejala yang timbul itu bisa seperti bersin, pilek, dan hidung tersumbat. Batuk rejan dapat dicegah dengan cara memberikan vaksin kepada penderitanya. Nah, penyakit yang ketujuh itu ada penyakit kanker. Nah, penyakit kanker paru-paru. Penyakit kanker ini merupakan salah satu jenis penyakit pernapasan yang paling berat. Kanker paru-paru terjadi saat sel pada paru-paru itu berkembang tidak normal, yang kemudian menyebabkan tumor-tumor yang semula kecil perlahan akan membesar dan banyak. Hal ini menyebabkan fungsi paru-paru terhambat. Nikotin pada rokok disebut-sebut juga sebagai penyebab utama dari kanker paru-paru.
Nah, penyakit yang ke-8 itu ada Acute Superior Distress Syndrome atau ARDS. Gangguan ini disebabkan oleh luka pada paru-paru karena terserang penyakit yang serius. Pasien dengan ARDS kebanyakan membutuhkan bantuan alat untuk bernapas. Nah, bernama itu ventilator, sehingga mereka sembuh. Salah satu penyakit yang bisa menyebabkan ARDS adalah virus COVID-19. Dan yang penyakit terakhir itu adalah tuberkulosis atau disebut dengan TBC. Bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB merupakan penyebab utama dari penyakit TBC. Penyakit gangguan pernapasan ini menjadi salah satu dari penyakit berbahaya di dunia bersumber dari laman WHO. Ada sebanyak 1,4 juta jiwa meninggal dunia disebabkan TBC pada tahun 2019. Untuk mencegah penyakit ini, anak-anak akan diberi vaksin penyegah TBC di umur-umur tertentu. Pengobatan bagi pasien TBC memakan waktu yang cukup lama hingga mereka dinyatakan sembuh total. Jika tidak ditangani segera, penyakit sistem pernapasan ini bisa menyerang organ lain dalam tubuh hingga tubuhnya meninggal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.